A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kekuatan, kesanggupan, kemudahan, dan yang telah melapangkan dada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam bermajelis ilmu, baik yang secara offline ataupun secara online. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini dapat menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari pada Allah. Baik, saudara musliman semua, kita lanjutkan diskusinya, yaitu pembahasan kita pada malam hari ini tentang membangun kesadaran. Tadi di awal juga sudah banyak disampaikan ya mengenai kesadaran itu. Bentar. Nah, di slide yang berikutnya yang kedua, yaitu cara untuk membangun kesadaran yang kedua. Bagaimana caranya? Yaitu akalnya harus selalu kepada Allah. Yang acuannya ada di Quran Surat Al-Imran ayat 190, ayat 191. Nah, ini kan yang sudah sering kali disampaikan dan dijelaskan. Sehingga dengan akal kita selalu dekat kepada Allah itu, kesadaran dapat timbul. Karena kita ingat kepada Allah itu sendiri. Dan Allah itulah yang akan selalu membimbing kepada kesadaran. Nah, ini kan kalau kita bercermin pada perilaku kita, aktivitas kita sehari-hari. Sudahkah akal kita itu selalu dekat pada Allah? Nah, ini bukan berarti pekerjaan yang mudah. Karena saya sendiri juga mengalami di saat berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan dengan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Di saat kita bangun pagi hari, tidak beraktivitas, kita mohon kepada Allah diberikan kemudahan, kesanggupan, kelancaran, diberikan perlindungan dari segala mara bahaya dan bencana. Kemudian ada di perjalanan, kita berdoa lagi kepada Allah. Diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, dianugerahkan rezeki yang halal. Di saat bertemu orang ada di jalanan, kita membantu orang itu, kita mendoakan orang yang ada di jalanan. Saya seringkali berusaha untuk melakukan itu di setiap hari. Akan tetapi juga seringkali ada bolongnya juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang di saat bolong itu adalah posisi di saat saya dalam kondisi lalai. Kenapa bisa lalai? Karena dikuasai keadaan itu yang seringkali juga dijelaskan. Keadaan yang seperti apa? Misalkan, sebagai contoh saya ngalami juga sendiri. Di saat ada di jalanan kemudian berhenti di lampu merah. Ada orang yang nyerobot lampu merah sehingga bersenggolan dengan saya dan orang itu hampir jatuh. Seketika itu orang itu marah-marah kepada saya. Apa yang terjadi? Terpancing juga emosi saya. Dengan menjawab orang itu bahwa itu kan kondisi merah, kenapa Bapak masih terus jalan? Nah, itu kan artinya apa? Saya dalam kondisi lalai. Sehingga terpancing itu tadi. Nah, setelah orang itu terdiam karena juga merasa dia salah, kemudian setelah hijau, lampu hijau, kemudian jalan, baru saya tersadar. Ya Allah, ternyata saya salah. Kenapa saya terpancing? Nah, itu kan kesadaran itu akhirnya muncul gitu. Berarti kan masih dalam kategori mempunyai kesadaran yang harusnya kesadaran itu ada di awal. Nah, itu kan juga pernah dicontohkan ya di perjalanan Nabi Sulaiman, yaitu yang ada di surat Shot ayat 31. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda. Sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Nah ini kan Allah mencontohkan di zamannya Nabi Sulaiman juga pernah seperti itu. Di saat diperlihatkan kuda-kuda yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari, melihat keindahan kuda itu sendiri, maka Nabi Sulaiman berkata, aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu menyenangi kuda itu. Tapi kan Nabi Sulaiman buru-buru, dia tersadar. Kemudian kuda itu dia potong kaki dan lehernya. Karena dia tidak menyukai kesenangan dunia itu. Kenapa Nabi Sulaiman itu secepat itu bisa tersadar bahwa itu sebuah kesalahan? Karena di ayat sebelumnya, di ayat 30-nya itu kan juga dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah orang yang taat terhadap perintah Allah, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah itulah keutamaan bahwa jika di saat kita itu dekat kepada Allah, maka Allah itu yang akan melindunginya. Sehingga kesadaran itu dapat timbul karena dia ingat pada Allah. Kesadaran itu dapat timbul secepatnya di saat orang itu melakukan kesalahan. Nah ini kan juga bisa kita contohkan pada diri kita semua. Kuda itu kan bisa kita ganti dengan pekerjaan, bisa kita ganti dengan kesibukan kita sehari-hari, bisa kita ganti dengan uang, motor, mobil, itu kan luas maknanya di sini. Bisa kita terapkan pada diri kita. Di saat kita punya kendaraan, kita melihat keindahan kendaraan itu, sama nggak kita dengan yang Nabi Sulaiman katakan, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang itu. Nah itu kan bisa juga pada diri kita seperti itu. Atau di saat ada orang yang menyakiti diri kita, kemudian kita terpancing seperti yang saya contohkan itu tadi, kan juga sama. Sesungguhnya kalau bisa disusun dalam bentuk kalimat itu, sesungguhnya saya tidak disukai di saat orang itu mencaci maki diri saya. Berarti ada kesombongan pada diri saya waktu itu. Kalau kita itu selalu berusaha, ya kan masih dalam kita itu taraf berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, ya nanti Allah yang akan membangun kesadaran itu. Jika kita dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu mohon kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan memunculkan kesadaran itu. Artinya apa? Tidak berlarut-larut sehingga mungkin dalam sehari 2 hari baru sadar, oh kemarin saya melakukan kesalahan. Itu pun masih bagus karena masih sadar. Bagaimana kalau tidak sadar hingga sampai akhir hayatnya? Maka kita seringkali diberikan solusi. Sering-seringlah kita itu membaca kalimat astagfirullah. Artinya selalu bermohon ampun kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Karena kita tidak tahu dari sisi mana Allah itu akan murka terhadap kita. Karena bisa jadi kesalahan seperti itu aja kan sepele mungkin bagi kita. Tapi menurut pandangan Allah itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka kita harus seringkali memohon ampun kepada Allah di setiap saat, setiap waktu. Dan di berbagai macam aktivitas kita. Karena kita itu, karena masih banyak lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mengingat Allah, dalam mengesahkan Allah, maka seringkali kita melakukan kesalahan tanpa kita sadar. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kesadaran kita itu masih sangat lemah. Jadi juga disampaikan, bagaimana kita itu bisa mempunyai kesadaran yang uh, amat sangat, ya, kesadaran yang tinggi kalau ya kita sendiri tidak berangkat dari sebuah kebutuhan. Nah, saya nggak butuh misalkan, saya nggak butuh sholat, misalkan seperti itu. Ya bagaimana dia bisa sadar untuk melakukan sholat karena nggak merasa butuh. Maka ilmu pengetahuan yang kita terima kalau seperti itu ya hanya sebatas tahu saja.
hanya sebatas dibacakan di dalam majelis, diulas, didiskusikan di dalam majelis, setelah pulang dari majelis ya sudah, hanya sebatas tahu aja. Nggak ada yang membekas pada diri kita, pada memori yang kita. Dengan membangun kesadaran itu sendiri, maka itulah yang nanti akan menjadi sebuah kesan yang melekat, yang tersimpan di dalam memori jangka panjang kita, sehingga di saat nantinya menjelang sakaratul maut kita, ya ilmu itu yang akan bekerja. Yaitu kan harapan-harapan yang harusnya ada pada diri kita. Maka di awal tadi kan indikator kesadaran orang itu harus mempunyai tujuan yang lurus. Ya kalau tidak mempunyai tujuan, ya bagaimana bisa mempunyai harapan nanti. Nah kemudian di step selanjutnya, nah, cara untuk membangun kesadaran yang ketiga. Nah, untuk membangun kesadaran, yaitu kita harus berangkat dari mana? Setelah kita mengetahui bahwa indikator kesadaran itu tadi apa, adanya niat yang kokoh, adanya tujuan yang lurus dan kedisiplinan, maka itu kita terapkan di dalam adanya kemauan yang yang tinggi ya. Itu kita praktekkan, itu kita bawa di dalam prakteknya, dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah, di dalam praktek itu pasti juga ada tahapannya. Tidak mungkin di saat kita menjalankan prakteknya, kita sudah mencapai tahapan yang paling tinggi, yaitu kita menjalankan ibadah karena ingin dekat kepada Allah, sudah dekat kepada Allah. Kan tidak bisa langsung sampai ke sana, tapi semua itu berproses. Misalkan yang paling dasar yaitu dalam praktek menjalankan Allah yang Allah perintahkan itu dalam tahapan menjalankan ibadah sebagai kewajiban. Nah itu juga yang sering kita lakukan. Saya pun juga melakukan itu di saat menjalankan sholat itu dulu hanya sebatas kewajiban saja. Yang artinya ya di saat ada waktu bisa sholat ya sholat. Di saat sibuk sholat itu ketinggalan ya sudah ketinggalan. Besok seperti itu lagi. Sampai ketinggalan berapa kali nggak sholat, berapa kali nggak tahajud, ya sudah. Nggak pernah terpikirkan akan yang ketinggalan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, jika kita itu mempunyai kesadaran yang kuat, maka kita ingat, puasa ingin berubah. Saya mempunyai kemauan, saya harus mempunyai kemauan yang kuat untuk berubah. Maka bagaimana caranya? Ya harus ada niat juga itu tadi kan. Coba kalau kita merasakan di saat contoh sholat itu tadi, kita sholat dengan niat dan dengan yang tidak pakai niat tentu akan ada bedanya. Kalau yang hanya sebatas kewajiban itu tadi, kadang ya kita sholat gitu aja kan, nggak pakai niat gitu. Bisa nggak seperti itu? Maka di saat ketinggalan ada yang bolong, ada yang nggak dijalankan, ya sudah, nggak kepikiran. Nah, di saat kemudian sering kali juga disampaikan bahwa kita harus melatih dari yang hanya sebatas kewajiban itu kita tingkatkan karena dasarnya dengan kesadaran yang amat sangat itu tadi. Dulu yang saya menjalankan seperti itu, saya berusaha coba itu sholat itu dijadikan sebuah program yang paling mudah saja. Kita melatih yang namanya dengan kedisiplinan. Misalkan yang dulunya hanya sebatas sholat, ketinggalan ya sudah ketinggalan. Saya coba memprogramkan. Artinya memprogramkan kan ada niat di dalamnya. Oh ya, bentar. Nah di saat saya melakukan itu, saya coba programkan.
Di saat saya meninggalkan sholat, ya saya harus berusaha untuk mengganti itu. Yang harapannya apa? Agar di kemudian hari tidak ada yang ditinggalkan. Andai saja saya meninggalkan, ya saya harus ganti. Seberapa banyak saya tinggalkan, ya sebanyak itu pula saya harus mengganti itu. Itu kan berusaha melatih kedisiplinan. Masyarakat itu juga dengan yang tidak diprogramkan. Karena dengan diprogramkan dengan cara seperti itu, tiap hari harus berpikir, tadi kenapa ya saya tinggalin? Di malam hari, berapa banyak yang saya tinggalin? Hari ini saya harus mengganti berapa? Kalau hari ini ada kelengahan, kelalaian lagi tidak dijalankan, kemarin saya tinggalkan berapa? Tambah hari ini saya harus menjalankan berapa? Berapa yang harus saya tebus yang tadi saya tinggalkan? Itu kan kita introspeksi diri terus menerus. Berapa yang harus saya bayar gitu? Berapa yang harus saya ganti? Yang artinya apa? Itu untuk menuju mencapai yang namanya kedisiplinan, untuk tidak meninggalkan, untuk mencapai ketaatan kepada Allah, untuk menjalankan perintahnya. Kemudian saya juga pernah, karena seringkali dicontohkan tentang memberi, dulu memberi juga seperti itu. Di saat ada waktu, ada peluang, ada uang di saku, ada orang minta di jalan, ya kita beri. Kalau nggak ada, ya nggak memberi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya hanya lewat seperti itu saja. Tapi di saat saya memprogramkan dengan yang saya harus disiplin tiap hari harus memberi orang, minimal harus dapat satu orang. Itu artinya kan kita berpikir tiap, kalau nggak ada orang harus berpikir bagaimana dapat orang untuk diberi. Dengan begitu saya bisa terlatih. Artinya terlatih itu tiap hari mikir, kalau nggak ada orang ya saya harus nyari. Kalau hari ini nggak ketemu, besok saya harus ganti di hari itu. Besok nggak ketemu lagi, besok saya harus ganti. Akhirnya kalau tiap hari nggak serius mencari, ya numpuk, jadi banyak yang harus diganti dan itu harus dikerjakan. Nah itu kan saya berusaha membangun yang namanya sadar. Karena pada dasarnya kita harus melakukan itu karena perintah dari Allah. Nah itu kan cara. Kenapa saya berusaha untuk itu? Ya karena carilah jalan kalau di jalan yang mudah bagi kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya karena saya tiap hari pekerjaan lebih banyak di jalan, jadi saya coba manfaat uang yang ada di jalan. Saya sering lihat banyak orang minta di jalan, dulu nggak kepikiran. Ya kalau ada uang di saku ya udah saya kasih, kalau nggak ada ya udah nggak kasih. Tapi begitu diprogramkan, begitu nggak nyiapin uang di motor, di saku, ada yang kurang, ada yang nyesel. Gitu. Berarti sama maju di lampu merah, cari jalan berhenti, ambil uang dulu di dompet, lipat jadi kecil, taruh di saku, taruh di dashboard motor. Harapannya apa? Nanti di depan saya harus cari orang yang lain lagi. Nah itu artinya kan kita membangun kesadaran. Jangan sampai apa? Jangan sampai terlewat. Karena itu yang nanti peristiwa-peristiwa itulah yang akan menjadi sebuah catatan memori dalam jangka panjang kita. Apakah itu sudah jadi jiwa? Belum. Padahal saya programkan udah bertahun-tahun akan, tetapi takut kalau harus memikirkan, sudah jadi jiwa. Saya coba batasi tentang hal-hal yang namanya hasil. Karena itu ya terserah Allah saja nanti yang memberi. Akan tetapi kita fokus pada pekerjaannya. Sudah sadar nggak sih saya? Sudah sadar nggak sih kita semua bahwa sebenarnya Allah memerintahkan itu? Mungkin bagi kita, wah itu kan hal yang sepele. Tapi kalau kita memikirkan dan memprogramkan, itu susah, Pak, sulit. Karena apa susahnya? Ya karena kita mikir, kita harus mencari itu tadi. Karena kita harus mikir, saya berapa kali meninggalkan sholat tahajud, saya harus ganti sebanyak itu kalau saya tinggalkan. Berarti saya masih malas. Berarti saya masih tidak disiplin. Sanksinya apa? Ya kamu harus ganti semua yang kamu tinggalkan. Saya pernah menghitung itu dalam sebulan. Bisa ninggalin sholat tahajud kalau dihitung itu bisa nyampe 7-10 kali. Sebanyak itu kesalahan saya, maka harus saya ganti. Besok diganti baru dapat yang ganti 5 hari, udah ada lagi yang ketinggalan, nambah lagi. Besok numpuk lagi jadi banyak. Tapi begitu semua itu sudah
bisa keganti, ada rasa senang. Walaupun saya belum bicara mengenai khusyuk enggaknya. Kalau bilang khusyuk enggaknya, ya saya belum bisa mencapai itu juga. Akan tetapi ada usaha dalam pekerjaan itu yang saya senangi. Masalah hasil ya sudah biar Allah saja nanti yang menentukan. Yang penting kita kan berusaha. Walaupun dalam usaha itu tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Ya baik, saudaraku seiman semua, mungkin sampai di sini dulu ya, ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fadil. Ya, ini izin bertanya tentang tadi kan kesadaran ya. Nah, di dalam kesadaran sendiri Ya. itu kalau di ayat Al-Quran kan ada banyak. Dan dalam arti itu kan misal apa yang terjadi di waktu malaikat juga kan senantiasa bertasbih, tapi ternyata di situ ada rasa kayak membantah, kesombongan gitu. Termasuk juga waktu itu kan Nabi Musa juga kan sama gitu. Jadi ibaratnya ketika kita walaupun sudah melaksanakan ayat-ayat misalkan mengingat Allah, Quran surat 3, 190, 191, tapi ada yang terlalaikan misalkan kan bermuka masam atau yang lain gitu. Atau misalkan di perjanjian kita lupa menggeser majelisnya gitu. Nah itu berarti dikatakan juga belum sadar karena ada kesalahan yang di ayat lain seperti itu ya Mas. Jadi kesadaran itu harus ke semuanya, nggak hanya bisa diukur dari yang penting Quran surat Al Imran 190 191. Mohon arahnya. Terima kasih. Ya Mas Wadudin. Ya memang sadaran itu kan menyeluruh ya, harusnya. Maka di saat tadi dicontohkan perjalanan Nabi Sulaiman kan juga seperti itu. Ada lalainya juga kan, di saat melakukan kesalahan itu kan ada lalainya. Tapi kan secepat itu Nabi Sulaiman itu menyadari itu kesalahan. Nah harusnya kan kita juga seperti itu. Yang namanya kelalaian itu kan sebuah kesalahan. Berarti kita masih terkategori memang masih punya kelemahan juga, kesadarannya juga masih lemah juga. Maka kan seringkali disampaikan kesadaran, kesabaran, keikhlasan yang kan ya kesadaran itu dulu yang harus ditumbuhkan pada diri kita. Kalau kesadaran kita lemah, ya kedepannya lemah semua. Ya karena ya karena iya ya manusia ya, karena manusia itu kan cenderung kepada kelemahan. Dari sisi fisiknya lemah, dari sisi materi pembentuknya lemah. Allah juga menyampaikan informasi bahwa manusia itu diciptakan dengan sifat-sifat yang buruk. Namun Allah juga memberikan mudahan di saat manusia itu, apalagi orang beriman, di saat orang beriman itu menyadari akan kesalahannya, akan ada di ayat itu, maka Allah akan menunjukkan kesalahan-kesalahannya, ditunjukkan. Dasarnya apa? Dasarnya ya karena kita sering mengkoreksi diri, kita sering bermuhasabah itu tadi kan. Secepat itu kita ditunjukkan, oh ini adalah kesalahan. Berarti saya masih mempunyai kesadaran yang lemah. Maka seketika itu ya kita mohon ampun kepada Allah. Kan juga pernah disampaikan bahwa di saat orang beriman itu melakukan kesalahan, ya sadar akan kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Nah itu kan salah satu keberuntungan bagi orang-orang yang beriman sebenarnya. Nah itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kalau di saat kita itu melakukan kesalahan, kemudian lama bahkan lupa, nggak pernah melakukan kesalahan, ya karena dasarnya berarti kesadaran kita masih amat sangat lemah. Maka yang baik itu adalah di setiap kita melakukan kesalahan, kita sering mengkoreksi diri kita. Saat itu juga kita sadar itu kesalahan, saat itu juga kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian
Dilanjut lagi dengan kita selalu mohon ampun kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu. Mungkin kita masih punya pernik-pernik kecil-kecil kesalahan yang sering kali kita lakukan, yang kita nggak pernah mengetahui akan hal itu. Nah, begitu Mas Farudin. Yang artinya, walaupun kita itu berusaha, bukan berarti kita itu tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Namun yang lebih baik itu, walaupun kita itu di dalam beraktivitas itu ada kesalahan, lalai, salah satunya itu tadi ya, lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka secepat itu kita menyadari dan mohon ampun kepada Allah. Mungkin itu ya Mas Fadlu. Ya, terima kasih. Intinya dari kesadaran adalah cepat bisa mengetahui kesalahan dan memperbaikinya, seperti itu. Jadi kalau cepat memperbaikinya nggak sampai turun ya, itu sistemnya. Karena cepat mohon ampun dan memperbaiki tadi ya. Ya betul Mas Fadlu. Itu artinya kan kita berusaha sesuai tema kita membangun yang namanya kesadaran. Kalau kita nggak cepat, kita tidak berusaha membangun kesadaran itu sendiri. Kalau kita nggak berusaha untuk membangun, ya mana kita nanti bisa mempunyai kesadaran yang kuat. Itu Mas Farudin. Waalaikumsalam.